Turun 1, naik 2, 3, 4, 5, 6, gaspol. Kok kayak Ical ya? Kenapa jadi gua? Mukanya mirip. Ini Ical tapi kalau kaya. Asik. Oh iya, benar. Kawasaki Ninja ZX 25R. Ini dia ngomongin Gua makasih, ngomongin gua spek kan ini kalau nggak salah kan? Ya, ngomongin spek. Ngomongin spek ya. Promotion Department Head Dia ngomongin spek PT ini. Kawasaki Motor Indonesia. Kawasaki Ninja ZX 25R yang diperkenalkan di Indonesia Tuh, merupakan ZX modeling kan, bukan 2021. Apa yang menjadi agenda dari presentasi saya pada hari ini? Pertama, konsep pengembangan, kedua, fitur elektronik, ketiga, rangka, keempat, mesin, kelima, varian Kayak nonton model, presentasi anak kuliahan, man. varian warna, ketujuh, spesifikasi, Kayak ini, kayak dosen. harga, Ya, to be honest, anak kuliahan kalau presentasinya kayak gini juga dimarahin, coy, sebenarnya. konsep pengembangan. Konsepnya merupakan screaming inline 4 power di kelas Nah, Sport ini. 250 cc Ini. dengan Nah, tiga Loh, ini. memangnya KTRC nggak ada di sebelumnya? power mode seleksi. Nope. Enggak ada. 636 Nggak ada ada. kayaknya ada. Dia mulai baru itu kalau misalkan sudah mulai di 4 silinder. Oh, CBR 250 RR nggak ada ya? Fitur ini Nggak ada. dapat digunakan Oh, nggak ada. Enggak ada. Kayaknya sih nggak ada. Kayaknya sih nggak ada, tapi nggak tahu juga sih. Power Ada. mode doang di kalau kelas Oh, power mode doang ya? Ada. Oke. Quick shift Tapi nih, rangka, menurut Ini juga ada. dulu orang nih, 2500 traction control di 250 cc perlu nggak? rangka. Perlu sih. Perlu aja sih. Perlu aja sih. Perlu aja. Kalau menurut gua, apapun yang berhubungan dengan bisa menambahkan safety, Hmm. itu semua Ada. perlu. Itu Kayak semua banyak perlu, kan, ya. Itu perlu. itu semua perlu. Jadi kalau misalkan kayak ABS lah gitu, contoh ABS gitu. Gue sebenarnya agak kecewa di motor ini kenapa nggak ABS tuh standar. Ya, Dengan dia motor malah jadi harga option. segitu, dengan motor harga segitu kenapa ABS tuh nggak jadi standar gitu? Karena kan kalau Ya. buat zaman sekarang ABS tuh kayaknya udah harus jadi salah satu standar safety yang harus diimplementasiin setiap motor. Harusnya. Harusnya. Cuman kan banyak orang juga yang berpikiran bahwa ABS lebih mahal gitu. Maksudnya ABS lebih mahal, pastilah akan lebih mahal. Tapi itu bisa jadi poin di mana itu bisa menolong pada saat kejadian-kejadian yang tidak diduga gitu. Iya. Misalkan kayak Ya, contoh, terutama di jalan raya sih. apalagi di jalan raya. Masalahnya gini, perbedaannya kalau misalkan kenapa ABS di kita sangat butuh, karena kondisi jalan di Indonesia sama kondisi traffic di Indonesia tuh hektik. Iya. Jadi Terlalu random ada ya. orang yang jadi terlalu random. Jadi misalkan ada orang yang tiba-tiba nyalip, ada orang yang tiba-tiba di depan gitu berhenti gitu. Nah, ABS itu sebenarnya harusnya udah jadi standar, apalagi di Indonesia. Harusnya kalau misalnya nggak standar, karena kan sebenarnya ya dengan namanya aja anti-brake, what the fuck. Anti-lock braking system. Nah, anti-lock braking system. ABZ. Asik. ABS. Tapi kalau jadi kalau melihat ini nih di pasar India, pasar India tuh untuk motor 125-nya aja itu ABS tuh udah jadi standar semua. Ya, seharusnya sih memang ya pasar Indonesia tuh harus ngikutin India ya. Ya mohon maaf walaupun India kita dihina-hina gitu sama orang kan kayak dibilang motor India motor segala macam. Tapi safety-nya mereka tuh termasuk yang paling tinggi juga. Masalahnya dari cc paling kecil aja ABS-nya ada gitu loh. Iya. Kalau di kita nggak ada. Jangan salah. Jangan salah. Misalkan orang bilang, wah India motornya gini. Tapi motor BMW 310 dibiarkan 310 kan dari India masalahnya. Dari India. Banyak banget sekarang manufaktur yang mulai berpindah ke India karena kan di sana murah. Dan juga untuk kayak misalkan mereka juga di sana bahan baku dan segala macamnya juga udah mulai punya, resourcesnya punya, makanya mereka pindah ke sana gitu kan. Jadi ya pasti mereka akan jauh lebih berkembang lah zaman sekarang. Dan memang kalau misalnya ABS harusnya ABS tuh udah jadi standar lah, maksudnya di non SE pun harusnya ABS tuh udah standar, udah bukan lagi Jadi ini di non SE nggak ada ABS-nya. Di non SE nggak ada. Oh gitu. Nggak ada ABS. Nggak ada ABS. Itu yang disayangkan sih. Itu sayang banget sih itu ABS tuh nggak ada gitu. Kenapa misalkan kok nggak ada ABS? Karena gini, kalau buat gua harusnya jadi untuk orang yang pilih SE dan non SE
Nah, SE itu sebenarnya untuk orang yang lebih ke arah ke value oriented. Kenapa Ya, bisa ya. disebut value oriented? Karena gini, kalau misalnya dihitung-hitung lagi perintilan yang diberikan oleh Kawasaki ke customer dengan harga selisih 16 juta sekian, itu harusnya udah wah value-nya gila banget. Ya, Itu betul. udah auto Iya. blipper, udah quick shift, udah dapat frame slider yang itunya juga udah langsung standar Kawasaki Ya. gitu kan. Terus udah ABS betul. juga. Ya. Ya ABS juga ada segala macam lah, itu harusnya itu udah wow banget lah kalau menurut gue harga segitu tuh nutup lah mata lah gitu, apalagi untuk beli motor yang bahasanya bisa dibilang ini motor hobi. Ya. Kalau Iya, dengan betul. harga yang udah di Motor atas, hobi ini. kalau menurut gua motor yang udah di atas 70 juta itu udah motor hobi. Ya. Udah bukan lagi motor yang bahasanya beli untuk kebutuhan sehari-hari. Bisa dipakai sehari-hari, tapi lebih ke arah gue pengen milih motor ini karena gue hobi, karena gue Iya. suka motor Ya, ini. suka. gitu. Ya. Jadi kalau misalnya yang non SE, nah kalau menurut gua non SE itu ditujukan untuk para teman-teman modifikator. Ya, jadi jadinya buat kanvas kan orang untuk Iya. modifikasi Iya. bikin. Pembalap juga bakal mungkin Iya. ngambil yang itu kali. Iya, Kalau karena menurut kan gini gua. sekarang misalkan, iya karena kan misalkan gini nih. Sekarang oke, yang dari Kawasaki udah dapat quick shift dan segala macam. Tapi kan setelannya nggak bisa disetel secara lebih versatile gitu, lebih leluasa lah. Karena kan itu udah dikunci sama Kawasaki. Tapi kalau misalnya buat kayak teman-teman pembalap, teman-teman yang suka modifikasi atau apa, mereka kan ingin dituning sesuai dengan keinginannya mereka gitu loh. Nah, Iya. Benar. makanya kenapa gue berharap ABS itu tetap ada di SE, karena biar safety-nya itu tetap ada gitu. Karena kan modul ABS itu standar. tidak semudah, iya gitu di standar. Karena modul ABS itu tidak semudah mengganti modul modul kayak quick shift. Kalau quick shift jauh lebih mudah daripada ngeganti Iya. ABS, Betul. ya kan? Betul. Nah, ABS makanya tuh gue benar-benar berharapnya itu. kayak ABS tuh benar-benar kayak ganti benar-benar the whole system gitu loh. Iya. The whole braking Iya. system gitu loh. Memang berat. Iya. Berat Iya, banget. karena nambahin kan, karena dia kan harus kalau misalnya dari master rem ke remnya sendiri itu dia harus melewati sesuatu dulu kalau ABS. Iya, lewatin Iya, modul ada elektronik, ABS-nya itu. ada Ah. ya, modulnya itu dulu Modulnya kan, itu sebelum- dan modulnya itu di situ tuh udah ada ya itu minyak remnya juga di situ, maksudnya complicated lah menurut gua. Iya lah, masa minyak goreng. Nani kok ya desho. Bala-bala. Deh. Minyak goreng bala-bala. Nah, jadi apa? Tapi ya maksudnya kenapa ABS itu, ya makanya itu gue heran sih kenapa ABS nggak jadi standar lah untuk harga motor yang udah 96 juta. Misalkan orang bilang, bro kan 96 juta karena 4 silinder bro. Iya sih 96 juta karena 4 silinder, tapi cuman ABS itu kan tetap safety-nya harus tetap ada gitu. Apalagi motor yang sebenarnya dibilang ya gimana ya? Kalau dibilang nggak lambat apa nggak kenceng enggak juga. Ini motor kenceng. Kalau dibandingin dengan motor-motor yang ada di Indonesia, contoh kayak Beat apa segala macam. Ya lu jangan ngebandinginnya sama itu dong lah, nggak bisa. Kita kan ngomongin tentang kalau kita mau ngomongin dibilang motor kenceng atau enggak, itu kita bukan cuma ngomongin itemnya aja, apalagi tapi kita lihat mau dipakainya di mana. Kalau misalnya untuk di Indonesia motor ini kenceng, apalagi untuk di kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung dan segala macam. Ini Di mana lumayan, 180 gila, mau dipakai, iya, di mana mau misalkan dia kan disebutin bahwa top speednya itu 180. Di mana mau di 180 di jalanan di Indonesia mau dipakai. Itu satu. Itu dia udah pasti melanggar hukum. Ya, Pasti, udah pasti itu kan. Nah, udah kalaupun misalkan mau nyolong-nyolong, misalkan mau nyolong-nyolong 180, itu aja pasti nggak akan semudah itu. Iya. Gitu loh. Gitu kan. Apalagi Nah, juga itu horsepower-nya gede banget loh. Buat ukuran 250. iyalah. Untuk Gede 250 banget. udah cukup lah sebenarnya. Kalau misalnya dibilang gede banget sih nggak juga sebenarnya, tapi ya cukup Iya. banget gitu dengan bobot 180 kilo dengan horsepower yang 50. apa SE ya 50 kan, itu ya 49 sekian. Nah, itu cukup banget soalnya kan kita ngebandinginnya sama sebelumnya. Yang sebelumnya kan cuma berapa? 40. Yang 2 silinder itu 30. 8 ya. 38 ya. Oh, 38. Gila kan, loncatnya gila banget loh. Dan kalau dipikir-pikir, ini motor dengan kapasitas seperti itu belum diapa-apain. standar.
Iya, standar. Iya. Iya. Belum ECU Standar. flash, Gimana belum dioprek. ganti knalpot. Iya, wah. Belum Gimana ganti knalpot udah dioprek segitu. coba gitu. Nah, teman-teman yang bakal beli motor ini, gua yakin 100% yakin mereka at least akan ganti knalpot, Pasti. ya kan? Pasti. At akan least. ganti knalpot gitu. Nggak, soalnya At least udah akan ganti knalpot. soalnya kan di video kayak teman-teman yang lain kayak ya liputan teman-teman motovlogger lain lah kan udah ada itu yang sudah dimodif Yoshimura-nya kan. Itu kan bagus banget suaranya. Yoshinoya. Yoshinoya. Oh ya, bukan di sini juga. Mau dilihat nggak itu klipnya atau gimana nih? Kita Ya nanti Oh, boleh. emang ada nggak di Kayak- ada nggak di sini? Ada. Ada sih, ada. Suara, Tapi cuman suara. nggak semuanya, cuman nggak semuanya, cuma Yoshinoya doang. Oh. Kasihan banget. Kasian banget sih. Turun 6, 5, 4, 3, 2, 1. Naik setengah, netral.